Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang komponen pengelolaan kelas yang beranggotakan saya sendiri, Farihatun, dan rekan saya Najmi Syuhro. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri merupakan akar kata dari kelola dengan ditambahnya awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang artinya keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pengelolaan kelas merupakan upaya atau keterampilan seorang guru dalam menciptakan, mengorganisasikan, menata, dan mengelola kelas secara sistematis agar dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas juga meminimalkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, komponen pengelolaan kelas. Secara umum, komponen pengelolaan kelas itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen yang berkaitan dengan penciptaan kondisi kelas dan komponen pengembalian kondisi belajar. Yang pertama yaitu upaya untuk mengkondisikan situasi kelas agar suasana dalam proses pembelajaran menjadi nyaman. Sedangkan yang kedua yaitu pengembalian kondisi belajar adalah upaya untuk mengembalikan situasi dan kondisi pembelajaran yang terganggu dan agar kondisi tersebut tidak menjadi lebih parah lagi. Terkait dengan komponen-komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kelas itu menjadi dua, yaitu pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi kelas yang optimal, dan yang kedua yaitu keterampilan pengelolaan kondisi belajar yang optimal. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Najmi Syuhro. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Farihatun mengenai komponen pengelolaan kelas. Secara umum, komponen pengelolaan kelas ada dua macam, yaitu komponen yang berkaitan dengan penciptaan kondisi kelas, yaitu usaha untuk mengkondisikan situasi kelas agar suasana proses pembelajaran menjadi nyaman, dan komponen pengembalian kondisi belajar, yaitu upaya untuk mengembalikan situasi dan kondisi pembelajaran yang terganggu agar kondisi tersebut tidak menjadi lebih parah. Sedangkan komponen-komponen keterampilan yang perlu dimiliki seorang guru dalam mengelola kelas ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dan yang kedua yaitu keterampilan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama adalah keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Terkait dengan keterampilan yang pertama ini adalah sikap tanggap. Sikap tanggap dapat dilakukan dengan cara memandang secara saksama, gerak mendekati. Pertanyaan guru terhadap sesuatu yang disampaikan siswa juga sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun hal yang lain. Memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Kemudian ada membagi perhatian. Perhatian guru yang diberikan kepada siswa dapat dilakukan dengan cara visual. Visual ini maksudnya pandangan seorang guru. Pandangan seorang guru terhadap masalah pertama dapat diubah sehingga guru dapat melihat ke kegiatan yang kedua tanpa kehilangan perhatian pada kegiatan yang pertama. Kemudian ada verbal. Yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah tanda, pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas bagi siswa. Penghentian. Yang dimaksud penghentian di sini adalah guru dapat menangani siswa yang terlihat nyata-nyata melanggar dan mengganggu untuk aktif di dalam kegiatan di kelas.
Kemudian ada penguatan, ada kelancaran. Yang kedua, keterampilan yang kedua yaitu keterampilan pengembangan kondisi belajar. Terkait dengan keterampilan yang kedua ini adalah terdiri dari modifikasi tingkah laku, kemudian ada pendekatan pemecahan masalah kelompok. Kemudian yang terakhir adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.